Salam sejahtera, khususnya bagi para pendengar Radio Betani FM pada pagi hari ini. Saya Panggi Susanto, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga. Saya bertugas di Kecamatan Sidoarjo. Pagi hari ini kita akan bertemu dengan program Suluh, yaitu program penyuluh agama Kristen di Kota Salatiga yang bekerja sama dengan Radio Betani FM. Mari kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami agungkan dan kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mempertemukan kami dengan para pendengar setia Radio Betani dalam program Suluh saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami menjadi berkat bagi iman kami, sehingga kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mohon anugerah darah-Mu menyucikan setiap hati kami, supaya kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan taat terhadap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam program Suluh pada pagi hari ini, tema yang diangkat adalah kemerdekaan keuangan. Dan nats diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini mengenai perjumpaan Zakius ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Demikian sabda Tuhan ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak-anak Abraham. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu,
dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Yesus Kristus. Sebagai orang tua, biasanya kita menasihati anak-anak kita kelak ketika mereka tumbuh menjadi anak yang dewasa, mereka memiliki kehidupan yang sukses, baik secara material maupun secara spiritual. Namun yang terjadi di dalam kehidupan yang nyata, nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita menghendaki anak kita ini nanti menjadi anak yang kaya, memiliki kedudukan yang cukup, memiliki kuasa. Dan itu bisa kamu dapatkan jika kamu mau belajar dan menjadi anak yang pandai. Nasihat ini juga seringkali dilakukan kepada anak-anak. Lirik lagunya kurang lebih seperti demikian. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ini adalah satu realita bahwa seringkali orang lupa akan tujuan kehidupan yang sesungguhnya, sehingga yang dicari orang adalah uang, uang, uang. Mungkin para pendengar akan bertanya, "Alah, Pak Panggih ki apa ya ora butuh duit?" Oh iya, saya membutuhkan uang. Dan kita semua juga membutuhkan uang. Tetapi apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini? Uang tidak boleh menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Uang harus kita kendalikan, bukan kita yang justru dikendalikan oleh uang. Jika orang di dalam hidupnya berorientasi dengan uang, 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 maka biasanya orang itu memiliki moto di dalam kehidupannya, time is money. Waktu adalah uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu sangat berbahaya dalam kehidupan jiwa seseorang. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ada seorang tokoh yang kaya raya.
Dia adalah orang yang bernama Sakius. Kita tahu ciri-ciri mereka, orangnya pendek. Dia seorang pemungut cukai yang berhasil. Dan itu bisa kita baca di dalam firman Tuhan. Dia seorang kaya yang memiliki kedudukan sebagai seorang pemungut cukai. Tetapi kekayaan yang dimiliki oleh Sakius ternyata belum cukup mengisi akan hatinya. Sakius pernah mendengar satu nama yang dikagumi dan menjadi idola orang-orang. Nama itu adalah Yesus. Kita tahu bahwa ketika Yesus mau menuju ke Yerusalem, Yesus melewati sebuah kota yang namanya Yeriko. Dan kehadiran Yesus ini ternyata didengar oleh seorang kaya yang bernama Sakius. Sakius hanya ingin melihat saja seperti apa itu Tuhan Yesus. Kok banyak orang yang ingin bertemu, banyak orang yang ingin dekat dengan dia, banyak orang yang ingin melihat seperti apa toh Tuhan Yesus itu. Tentu berita-berita pelayanan Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi ini sudah mereka dengar. Kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam menolong setiap orang sudah mereka ketahui. Sehingga kehadiran Yesus mungkin kalau sekarang ini seperti seorang artis besar di mana orang harus berjejal-jejal untuk melihat Tuhan Yesus. Bacaan kita tadi sebenarnya menjelaskan sesungguhnya Sakius mempunyai penghalang untuk bisa melihat Yesus karena pendeknya dia, sehingga tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Namun penghalang itu Sakius hadapi. Sakius tidak putus asa. Sakius berlari dahuluan, kemudian naik ke pohon. Dan sambil menunggu sekiranya Yesus lewat di depan mereka. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus itu bukan saja tabib. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Meskipun dia belum pernah berjumpa dengan Sakius, belum berkenalan dengan Sakius, karena dia adalah seorang Tuhan, maka dia tahu siapa yang sedang naik di pohon itu. Dan di dalam ayat itu dikatakan, Yesus memanggil Sakius dan berkata kepadanya, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Para pendengar Betani SFM, tentu ajakan Tuhan Yesus ini merupakan berita yang sangat besar bagi Sakius seorang pribadi. Karena Yesus yang hebat,
yang dikagumi oleh banyak orang, yang dia pun belum kenal. Sebenarnya dia hanya ingin tahu siapa itu Yesus. Tetapi Yesus katakan, aku harus menumpang ke rumahmu. Undangan Yesus ini disambut dengan sukacita, hati yang gembira oleh Sakius, karena Yesus, orang yang luar biasa itu, akan tinggal di rumah Sakius. Dan itu adalah berita yang luar biasa bagi Sakius. Namun bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tindakan Tuhan Yesus itu justru dipertanyakan oleh mereka. Apakah Yesus itu tidak tahu ya? Siapakah Sakius itu? Sakius itu adalah orang yang dibenci di kota Yeriko ini. Karena Sakius adalah kepanjangan tentara Romawi, bangsa Romawi, yang suka memungut pajak yang cukup tinggi menurut orang-orang yang ada di Yeriko. Bukankah Sakius ini sebenarnya orang yang sangat berdosa? Pekerjaannya tidak mulia. Mengapa Yesus mau tinggal dan menumpang di rumah Sakius? Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, keterbukaan dan sambutan daripada Sakius inilah akhirnya Sakius membuka hatinya karena dijamah oleh kuasa perkataan Yesus Kristus. Perjumpaan yang secara nyata dengan Yesus membuka hatinya yang dulu tertutup, hatinya yang dulu gelap, hatinya yang dulu hanya diisi dengan mencari uang, mencari kekayaan hanya untuk dirinya sendiri. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, Sakius mengalami satu perubahan kehidupan yang luar biasa. Dan tentu perubahan inilah yang membuat Yesus kemudian mengatakan, anak ini adalah keturunan Abraham. Komitmen Sakius ketika mereka bertemu dengan Yesus merubah orientasi kehidupannya. Dari dahulu yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, kemudian Sakius berpikir untuk kesejahteraan daripada orang-orang yang dahulu pernah mereka rugikan. Bahkan Sakius sudah tidak lagi diperbudak atau menjadikan kekayaan itu sebagai Tuhannya, sudah tidak. Bahkan Sakius berani mengambil keputusan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Ini tentunya satu keputusan yang luar biasa. Keputusan yang jarang kita dengar dari seorang yang bernama Zakius. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah dijamah oleh Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Apa yang pernah kita lakukan bagi sesama kita dan bagi Tuhan? Zakius memberikan satu teladan yang luar biasa. Perjumpaannya membawa pembaruan hidup. Pengalaman itu dianggap pengalaman yang sangat berharga bagi Zakius. Sehingga Zakius mengatakan yang kedua, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertobatan yang dilakukan oleh Paulus ini mengingatkan pengalaman saya ketika saya masih muda. Dahulu saya ini seorang perokok. Ketika orang tua menasihati, ya saya tetap merokok. Tetapi ketika Tuhan menjamah hati saya soal masalah merokok, kemudian di dalam hati saya mengambil keputusan, Tuhan, saya akan berhenti merokok. Dan saya akan katakan kepada orang-orang yang berjumpa kepada saya, sekiranya kamu melihat aku sedang merokok, kamu boleh menerima uang daripadaku 100.000 rupiah. Kenapa? Karena saya meyakini saya akan tinggalkan itu. Sebagai konsekuensi seandainya saya masih melakukan itu, orang bisa meminta uang kepada saya 100.000 rupiah. Namun apakah itu terjadi? Tidak. Keputusan pribadi ketika kami untuk meninggalkan merokok adalah keputusan yang saya ambil karena saya ingin melakukan hal yang lebih berguna lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus, ketika hatinya dijamah, hatinya dipenuhi dengan kasih Kristus, hatinya dipenuhi dengan kemurahan dari Kristus Yesus. Dan itu pasti kasih yang dari surga itu akan memenuhi hati kita. Dan kita pasti ingin mentransfer kasih Kristus itu kepada sesama kita. Kita tidak akan lagi diperbudak oleh uang lagi. Namun uang dijadikan sebagai alat untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Sebab apa? Sebab kita sudah dimerdekakan dari keuangan.
orang yang sudah dimerdekakan dari keuangan, ia akan menjadikan uang itu sebagai alat untuk mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi sesama kita, dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mau menggunakan segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan? Saya percaya pendengar-pendengar setia yang sudah dijamah hatinya oleh Tuhan akan melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi sesama dan berbagi kepada sesama, supaya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan diagungkan. Sehingga pujian itu berubah. Kalau tadi dikatakan apa yang dicari orang uang, pujiannya kemudian menjadi begini. Siapa yang dicari Tuhan, saya. Siapa yang dicari Tuhan, saya. Siapa yang dicari Tuhan, pagi, petang, siang, malam, saya, orang yang berdosa. Kristus berjalan menuju ke Yerusalem, melewati kota Yeriko, mencari yang hilang. Dan hendaknya perjalanan kita di dalam kehidupan kita juga melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita juga mencari orang-orang yang hilang, yang masih hidup di dalam kegelapan, dengan menggunakan segala upah daya anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Orang yang sudah dimerdekakan di dalam keuangan, tentu mereka akan menjadikan berkat itu sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, pagi ini Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami tentang orientasi hidup kami, tujuan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam sepanjang kehidupan kami hanya memikirkan hal-hal yang sifat materi saja. Namun firman-Mu mengajak kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan keuangan, sehingga dapat menggunakan keuangan kita secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memateraikan firman-Mu ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, khususnya ketika mereka mengambil keputusan-keputusan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga keputusan itu mendatangkan kebaikan, kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pergumulan bangsa kami secara ekonomi, politik, khususnya di dalam menghadapi COVID-19, Tuhan, kami percaya jika Engkau mengizinkan semuanya terjadi, Roh-Mu sedang bekerja bagi bangsa kami untuk mendatangkan kebaikan bagi negara kami. Kami terus berdoa bagi Bapak Joko Widodo secara khusus. Anugerah pewahyuan yang datang daripada Tuhan kiranya turun atas hamba-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin berdoa khususnya bagi Radio Betani Salatiga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dengan adanya stasiun Radio Betani ini. Kami boleh mendengar berita-berita tentang kemuliaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan melalui Radio Betani ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati seluruh staf, pekerja, karyawan, dan gereja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat-Mu turun. Kami juga ingin berdoa bagi para pendengar Betani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kehidupan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya mengakhiri, saya berpesan kepada seluruh para pendengar Betani FM, kita tetap ingat protokol kesehatan kita yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita yakin bahwa COVID-19 akan berlalu apabila kita tetap taat dan setia di dalam melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.